Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Andini. Saya dari kelas 12 IPS 1 akan memaparkan tentang perkembangan negara Qatar atau negara berkembang di negara Qatar. Negara Qatar adalah negara dengan pendapatan ekonomi tinggi, ditopang oleh cadangan gas alam dan minyaknya yang terbesar ketiga sedunia. Negara ini termasuk dalam negara berpendapatan per kapita tertinggi sedunia. Qatar digolongkan sebagai negara yang memiliki indeks pembangunan manusia yang sangat tinggi dan paling baik di antara negara Arab lainnya. Negara Qatar ini pula menempati semenanjung seluas 11.600 km persegi di pantai timur laut semenanjung barat. Perbatasan darat satu-satunya adalah dengan negara Arab Saudi di selatan, dan selat sempit memisahkan Qatar dari Bahrain di barat. Qatar diperkirakan memiliki populasi 2,9 juta jiwa, dengan sekitar 10% adalah warga negara Qatar. Penduduknya sebagian besar beragama Islam, dengan per kapita 68%, dengan minoritas Kristen per kapita 14%, dan 14% negara Hindu. Bahasa resminya adalah tentu saja dengan bahasa Arab, namun bahasa Inggris juga digunakan secara luas. Negara Qatar adalah protektorat Inggris dari tahun 1914 hingga kemerdekaannya pada tahun 1971 sebelum Perang Dunia Pertama. Negara Qatar dianggap sebagai bagian dari Kekaisaran Ottoman. Kondisi politik negara Qatar menggunakan sistem kerajaan mutlak atau kerajaan konstitusional dengan amir yang berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sejak referendum 2003, Qatar menjadi negara kerajaan konstitusional dengan hukum syariat Islam menjadi dasar legislasi negara Qatar sesuai dengan konstitusi Qatar. Dan tidak hanya itu, negara Qatar telah diperintahkan oleh keluarga Al Thani sejak tahun 1868. Yang mulia Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani menjadi Emir Qatar pada tahun 2013 setelah 10 tahun menjadi pewaris putra mahkota. Amir menjalankan kekuasaan eksekutif dan mengangkat Dewan Menteri Majelis Asyura terdiri dari 30 anggota terpilih dan 15 anggota yang ditunjuk oleh Amir untuk menjalankan beberapa fungsi legislatif. Peradilan tersebut mencakup sistem tingkat-tingkat terdiri dari peradilan tingkat pertama, peradilan banding, dan pengadilan kasasi, dan dipimpin oleh Jaksa Umum dan Jaksa Agung yang beroperasi secara otonom dari pemerintahan eksekutif. Dan tidak hanya itu, kondisi ekonomi negara Qatar merupakan salah satu negara dengan tingkat PDB per kapita tertinggi di dunia. Berdasarkan paritas daya beli atau PPP dan nominal, negara ini mempunyai cadangan gas alam terbesar ketiga di dunia dan merupakan salah satu eksportir gas alam cair atau LNG terbesar secara global. Sektor hidrokarbon mewakili hampir 60% PDB. Negara Qatar, energi milik negara telah melalui dan memulai proyek untuk meningkatkan kapasitas pencairan dan ekspor LNG dari 77 menjadi 126 juta ton per tahun MTPA pada tahun 2026. Otoritas Investasi Qatar atau KIA adalah salah satu dari 10 dana kekayaan negara terbesar di dunia dengan perkiraan pengelolaan sebesar dengan unit dolar 450 miliar pada tahun 2022. Pertumbuhan yang kuat dalam akuisisi KIA diperkirakan akan menyertai pertumbuhan volume ekspor LNG. Negara Qatar adalah pusat penerbangan utama dengan negara Qatar Airways, milik negara yang terbang ke lebih dari 150 tujuan dan mengoperasikan lebih dari 200 pesawat. Bandara Internasional Hamad menerima 39 juta penumpang setiap tahunnya. Dengan proyek yang sedang berjalan untuk meningkatkan kapasitas hingga 50 juta, negara Qatar terus melakukan diversifikasi perekonomiannya, mengembangkan industri jasa, dan menjadikan dirinya sebagai pusat keuangan, pendidikan, dan olahraga. Negara Qatar lebih menarik institusi internasional besar ke kota pendidikannya dan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022. Sistem hak asasi manusia dan hukum di negara Qatar.
Kondisi hak asasi manusia di negara Qatar menjadi perhatian beberapa organisasi non-pemerintah, seperti Human Rights Watch yang melaporkan pada tahun 2012 bahwa ratusan ribu pekerjaan migran yang sebagian besar berasal dari negara Asia Selatan yang bekerja di bidang konstruksi di negara Qatar menghadapi risiko eksploitasi dan pelecehan serius yang terkadang mencapai jumlah yang sangat besar. Pembantu rumah tangga yang umumnya adalah perempuan miskin dari negara-negara Asia Tenggara tidak mempunyai banyak hak dan bisa menjadi korban perdagangan manusia dan terkadang dipaksa menjadi pelacur. Ada batasan terhadap hak-hak individu seperti kebebasan berekspresi dan undang-undang sodomi untuk menghukum pelaku baik pria maupun wanita. Sistem hukum Qatar merupakan campuran hukum perdata dan hukuman Islam. Pencabukan diberlakukan sebagai hukuman dan hukuman mati, meski jarang terjadi di akhir-akhir ini, diberlakukan pada tahun 2020 untuk pertama kalinya dalam 17 tahun. Syariah adalah sumber utama undang-undang Qatar menurut konstitusi negara Qatar. Syariah diterapkan pada hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga, warisan, dan beberapa tindakan kriminal seperti perzinahan, perampokan, dan pembunuhan. Dalam beberapa kasus di pengadilan keluarga berbasis syariah, kerjasama antara negara Qatar dengan negara Indonesia, beberapa wilayah kerjasama menjadi fokus kepada negara Qatar dan Indonesia, yaitu kerjasama pertahanan termasuk di dalamnya pengembangan alutsista kerjasama dan investasi, perlindungan warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, kerjasama penempatan negara, tenaga kerja profesional, mitra diplomasi RI dalam isu Palestina dan Afghanistan, dan tidak hanya itu, kerjasama dalam pendidikan, budaya, media, dan olahraga. Qatar memiliki fakta-fakta unik dan menarik. Yang pertama, negara ini menduduki negara kedua terdatar. Sebagai informasi, Qatar merupakan negara terdatar kedua di dunia dengan titik tertinggi di ketinggian 338 kaki atau sekitar 118,2 meter. Yang kedua, memiliki bandara terbaik di dunia. Terkenal sebagai negara yang kaya, tentu akan membuat Qatar membangun banyak infrastruktur dan fasilitas umum dengan desain yang menarik dan juga mewah. Salah satu fasilitas terbaik adalah Bandara Hamad yang dinobatkan sebagai bandara terbaik di dunia menurut Skytrax World Awards 2021. Selain menjadi bandara terbaik di dunia, Bandara Hamid juga dinobatkan sebagai bandara dengan landasan pacu terpanjang di Asia Barat dengan panjang 15.912 kaki atau 4.849 km. Yang ketiga, negara Qatar memiliki cagar alam yang unik. Fakta negara Qatar selanjutnya, mereka menjadi satu-satunya negara yang memiliki cagar alam yang sangat unik. Cagar alam yang bernama Khor Al-Ajid ini berada di tenggara Qatar yang terletak berbatasan dengan Arab Saudi. Daya tarik cagar alam ini dinobatkan sebagai tempat pertama di dunia di mana laut bertemu dengan gurun pasir. Wilayah yang sudah dinyatakan sebagai cagar alam pada tahun 2007 ini sudah diusahakan menjadi situs warisan dunia UNESCO. Yang kelima, negara Qatar memiliki jalur sepeda terpanjang di dunia. Negara Qatar kembali naik setelah menjadi tuan rumah dalam acara Piala Dunia 2022. Selain karena memiliki tempat wisata yang mewah dan menarik, Qatar memiliki banyak fasilitas olahraga dan taraf internasional. Salah satu fasilitas olahraga selain stadion di negara ini adalah jalur sepeda khusus Olimpiade.